Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mukhtaram, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, beliau yang kami hormati, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Saifuddin LCMA, yang kami hormati seluruh jamaah sholat Jumat di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada siang hari ini kajian tafsir tematik insyaallah pada siang hari ini akan membahas tema yakni lafadz ta'qiluna dalam Al-Quran. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya bisa langsung ditanyakan kepada beliau Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, dan bagi para pendengar setia dan juga para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000. Baik, untuk itu kita buka kajian tafsir tematik pada siang hari ini dengan bacaan umil kitab li ridhoillah wali syafaati rasulillah ala hadiniyah al-fatihah. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian tafsir tematik dengan tema lafadz ta'qiluna dalam Al-Quran bersama beliau Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah, baik yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV, TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki yang barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Kita masih akan melanjutkan kajian kita, yaitu tentang al-aql, akal di dalam Al-Quran. Pada pengajian-pengajian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ternyata ada perbedaan konsep al-aql atau akal di dalam Al-Quran dengan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mengambil contoh, misalnya di dalam dunia fikih, seorang mukallaf disebut mukallaf karena dia itu adalah Islam, akil dan balik, ya. Akal balik, akil balik. Orang yang berakal menurut dalam konteks fikih, yaitu artinya adalah berarti dia akalnya itu berfungsi. Tapi fungsi akal di dalam fikih itu adalah yang penting dia bisa membedakan antara hijau dengan yang putih, membedakan antara laki-laki dengan perempuan, bisa menghitung 1, 2, 3 sampai 10, bisa mengendalikan otaknya. Nah, itu disebut dengan akal. Akan tetapi konsep akal di dalam Al-Quran itu lebih dari itu. Lebih dari itu. Artinya apa? Pengendalian akal terhadap diri manusia itu tidak hanya sebatas
Bagaimana orang yang makan kemudian dia bisa mengontrol supaya berhenti makan. Bagaimana orang yang berjalan atau berlari kemudian akalnya bisa mengontrol untuk berhenti. Atau bagaimana orang yang duduk dia bisa mengontrol, otaknya bisa mengontrol bagaimana kemudian dia berjalan atau menggerakkan tubuh misalnya ya. Tidak hanya sekedar itu. Tapi akal di dalam Al-Quran itu adalah akal yang bisa mengontrol manusia, yang bisa mengontrol seluruh tubuh manusia, sehingga dia tidak dikendalikan oleh nafsu, dikendalikan oleh nafsu syaitaniyah, dikendalikan oleh nafsu bahimiyah, dikendalikan oleh nafsu sibaiyah atau nafsu kebinatangan, nafsu syaitaniyah dan sebagainya. Dengan demikian, kadang kita bisa melihat ada orang yang dikatakan jenius, dikatakan pinter, dikatakan berakal, cerdas. Tapi ketika kecerdasannya itu hanya di bidang misalnya fisika, sementara dia sama sekali tidak peduli, bahkan tidak mengakui adanya Tuhan. Dia jauh dari kehidupan yang religius. Nah itu menurut Al-Quran, orang tersebut tidak disebut sebagai orang yang berakal. Nah sekarang kita akan mengerucutkan pembahasan kita, yaitu tentang penggunaan lafal ta'qilun. Sebagaimana disebutkan di awal pengajian, yaitu pada bab lafaz akal ya. Bahwa di dalam Al-Quran lafal akal dan derivasinya itu ada yang berbentuk ta'qilun, ada yang berbentuk ya'qilun, ada yang berbentuk ya'qiluha misalnya ya. Tapi sama sekali tidak ada di dalam Al-Quran akal itu dalam bentuk masdar atau kata benda. Dan sudah disampaikan juga kenapa tidak ada akal dalam bentuk kata benda. Karena yang dipentingkan oleh Al-Quran itu bukan berapa volume akalmu, berapa bobot akalmu, berapa IQ-mu, berapa skor kecerdasanmu, bukan. Tapi seberapa manfaat akalmu itu kamu gunakan. Nah, seberapa manfaat akalmu itu kamu gunakan. Kenapa demikian? Karena keberadaan akal dengan volume tertentu, kemudian keberadaan akal dengan skor IQ tertentu, itu sejatinya itu bukan kasab, bukan usaha dari manusia. Itu adalah given, itu adalah pemberian, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berkenan memberikan itu, dan juga Allah juga berkenan untuk mencabut akal manusia. Nah, dengan kata lain, volume akal yang kita miliki itu sama sekali tidak ada pengaruhnya bagi kita, tidak ada pengaruhnya bagi manusia. Tapi skor, volume, bobot dari akal kita itu berpengaruh dan bermanfaat bagi kita adalah ketika akal tersebut kita gunakan. Secara ekstrim kita bisa mencontohkan ya, Albert Einstein atau Stephen Hawking yang otaknya otak jenius, dengan orang yang hidup di kampung, plonga-plongo dan sebagainya, yang IQ-nya hanya 80 atau IQ-nya hanya 90 misalnya. Tapi kalau yang ber-IQ 90 itu dia gunakan untuk kebaikan,
digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru yang akan mendapatkan pahala, yang mendapatkan derajat tinggi itu adalah orang-orang yang IQ-nya cuman 90 tapi digunakan untuk hal-hal kebaikan. Apalagi kalau kita itu berbicara tentang ilmu ya. Berbicara tentang ilmu di dalam konsep Al-Quran, itu sejatinya semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan, bukan orang-orang yang mempunyai, tapi orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya ilmu atau wujud dari otak itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi volume otak kita itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mempunyai ilmu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semuanya itu adalah dalam rangka sebagai ujian kepada orang-orang yang beriman, ujian kepada orang-orang mukmin. Allah memang sengaja memberikan kecerdasan yang berlipat-lipat kepada orang yang ateis. Allah memang sengaja memberikan rizki, memberikan harta yang Masya Allah berlipat-lipat kepada orang kafir. Tapi justru ini adalah dalam rangka untuk menguji kita, seberapa besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangannya sampai bolak-baliknya, mondar-mandirnya orang-orang kafir di belahan bumi itu membuatmu tertipu Muhammad. Itu semuanya adalah ujian bagi kita. Semuanya adalah ujian bagi kita. Konon ada suatu cerita ya. Konon ada suatu cerita. Ada dua orang sama-sama sebagai pelaut, orang yang mencari ikan. Yang satu orang yang mukmin muslim, dan yang kedua adalah orang yang non muslim. Masing-masing berdoa menurut keyakinannya. Yang muslim berdoa, ya Allah berilah aku rizki berupa ikan yang banyak ya Allah. Kemudian yang satunya berdoa menurut agamanya, hong wilaheng dan sebagainya lah, menyembah-nyembah dewa, menyembah-nyembah bebatuan dan sebagainya, memakai jimat dan sebagainya. Singkat cerita, ternyata apa? Yang mendapatkan ikan lebih banyak itu adalah orang yang berdoa dengan cara mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sing akeh selawate iku wis panggah wae wong miskin gitu ya. Tapi sing anti selawat iku malah sugih blegedu ya. Tapi inilah agama. Inilah agama yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan penghargaan Islam kepada akal. Apakah kebenaran itu dinilai dari harta? Apakah kebenaran itu dinilai dari jabatan yang tinggi? Apakah kebenaran itu dinilai dari mewahnya kehidupan? Tidak. Tidak. Kalau orang dengan akal yang pas-pasan,
dengan akal-akal bahimiyah, dengan akal-akal kehewanan, maka dia akan berpikir, ya. Dia akan berpikir jenenge pengen golek rezeki wis kerja keras. Kerja keras, nggak perlu pakai doa, nggak perlu pakai sholawat, nggak perlu pakai itu dan sebagainya. Itu dengan orang yang menggunakan akal secara terbatas. Jadi menganggap bahwa kebenaran itu dinilai dari harta benda dan kemewahan. Padahal sejarah itu sudah membuktikan, ya. Sejarah itu sudah membuktikan. Korun, Korun yang kaya raya, dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Korun mengatakan aku diberi harta yang sedemikian banyak itu karena aku mempunyai ilmu manajemen, karena aku mempunyai ilmu marketing, karena aku mempunyai ilmu produksi, karena aku mempunyai ilmu akuntansi yang hebat. Yang hebat. Tapi apa akhir cerita dari Korun? Akhir cerita dari Korun adalah semua hartanya habis. Semua hartanya habis. Kenapa demikian? Karena dia tidak mempunyai ilmu tentang geologi. Dia tidak mempunyai ilmu tentang gempa. Jadi rumangsane dengan ilmu marketing, dengan ilmu produksi, ilmu manajemen dan sebagainya sudah bisa menyebabkan dia itu eksis dengan kekayaannya. Demikian juga belum lama waktu zaman Covid, berapa banyak orang-orang kaya yang bangkrut, berapa banyak orang-orang yang dulunya miliarder menjadi miskin gara-gara makhluk kecil yang namanya virus corona. Berbeda dengan Nabiullah Dawud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, atau Raja Dawud, Raja Sulaiman. Beliau memasrahkan dan menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga anugerah kekayaan yang diberikan kepadanya itu tetap eksis. Bahkan Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi firli wa habli mulka la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Tidak ada seorang pun setelah Nabi Sulaiman sampai hari kiamat nanti itu yang bisa mempunyai kerajaan, kekayaan seperti Nabi Sulaiman. Tidak ada. Tidak ada. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah berakal. Berakal menurut Al-Quran itu beda dengan berakal menurut fikih, berakal menurut kehidupan sosial. Barangkali ya, barangkali sama-sama mempunyai uang 1 juta misalnya. Sama-sama mempunyai uang 1 juta. Itu kalau berakal menurut masyarakat masyarakat itu ya. Itu ya mending dibiarke apa ditukokke misalnya, atau dibuat nyicil sepeda motor misalnya ya. Ketika ada orang mempunyai uang 1 juta, kok kemudian malah disumbangkan ke panti asuhan, disumbangkan kepada masjid. Itu menurut akal masyarakat umum itu disebut dengan tidak berakal. Begitu juga sebaliknya.
Itu sebaliknya ya. Menurut akal akhirat, duit 1 juta, kok bikin jajan, itu adalah orang-orang yang tidak berakal. Di 10.000 gitu ku bakso. Di 10.000 diku bakso. Itu menurut sementara orang disebut tidak berakal. Lah iya. Di 10.000 gitu ku bakso. Diadam ya, diadam. Di 10.000 gitu ku bakso, ditambahi 20 juta wis kena gitu ku bit. Wong ku mikire piye di 10.000 gitu ku bakso yang mana? Gari nambahi 20 juta wis kena gitu ku bit. Ya artinya apa? Artinya dalam kehidupan kita wong sing berakal ku sing piye sih? Itu pun macam-macam ya. Itu pun macam-macam. Nah, di sini inilah kita pengen tahu bagaimana orang yang berakal menurut Al-Quran. Baik, sebagaimana tersebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca kitab suci. Tidakkah kamu mengerti? Tidakkah kamu berakal? Halo? Coba kita lihat. Ini adalah kelakuan dari orang-orang Yahudi. Jadi pembesar-pembesar Yahudi itu semacam itu. Macam itu. Jadi ceritanya orang-orang Yahudi itu membaca kitab suci Taurat. Di dalam kitab suci Taurat itu sudah jelas-jelas disebutkan bahwa kelak di akhir zaman ada seorang nabi dari Mekah, yang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes. Tapi si pendeta-pendeta Yahudi itu tidak mau mengakui, tidak mau mengikrarkan bahwa kelak di akhir zaman itu ada nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula pertama-tama orang-orang Yahudi itu atau pendeta Yahudi itu menutup-nutupi rano. Jadi ketika ditanya oleh umatnya, Pak Pendeta, si Muhammad itu nabi ora sih? Ora. Tapi setelah lama kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ciri-ciri yang semakin jelas, bukti-bukti yang semakin nyata bahwa beliau adalah seorang nabi dan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang-orang Yahudi, pendeta Yahudi itu kemudian mengaku, oh ya bener, pancene dekne iku ya nabi, tapi ya wis kono lah, aku ora melu-melu. Kono lah aku ora melu. Kenapa demikian? Karena menurut penalaran dari orang-orang Yahudi. Nah ini penalaran dari orang-orang Yahudi, kalau lembaga Yahudi itu mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lembaga Yahudi itu akan menjadi runtuh. Lembaga Yahudi akan menjadi runtuh.
Jadi menurut akal pendeta-pendeta Yahudi ini tidak bisa diterima. Ini tidak bisa dibenarkan. Akhirnya apa? Dengan berat hati mereka membiarkan jamaahnya mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul, tapi mereka sendiri sebagai penjaga lembaga atau agama Yahudi mereka tidak mengakui. Ketoke ya logis. Ketoke ya logis. Jadi sebuah legacy, sebuah warisan dari nenek moyang, biarpun salah, biarpun benar, biarpun bagaimana orang mencemooh, itu harus tetap dipertahankan. Itu yang menurut mereka itu adalah logis, yang menurut mereka itu adalah berakal. Sementara menurut Al-Quran justru pikiran semacam itu adalah pikiran orang-orang yang tidak berakal. Jadi kita yang kene itu bercerita tentang orang-orang Yahudi ya. Tapi sejatinya kita itu ya sering terjangkit penyakit semacam itu. Jadi kesalahan yang turun-menurun kita pertahankan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menguri-nguri. Meskipun di sini itu harus hati-hati kita bicara ya. Sebabnya apa? Ya ada ustadz itu ya. Ada ustadz yang mengharam-haramkan wayang atau apa itu ya. Ya kalau memang salah ya sudahlah, biarkan dia itu menjadi situs sejarah. Sekarang kita tatap ke depan. Wah. Ya tidak sebegitunya lah ya, tidak sebegitunya. Sebab konteksnya itu berbeda. Kalau konteks Yahudi itu benar-benar antara al-haq dan al-batil. Antara al-haq dengan yang al-batil. Tapi kalau itu cuma perkara masalah budaya, ya harus kita uri. Dan ulama-ulama kita itu juga tahu. Ulama-ulama kita itu juga tahu. Jadi kesalahan Yahudi itu tidak dari sisi bahwa dia itu nguri-nguri warisan leluhur, tidak. Tapi kesalahan Yahudi itu adalah karena dia itu nguri-nguri kebatilan. Harus dibedakan. Jadi orang yang nguri-nguri kebatilan, meskipun secara logika mereka itu adalah benar, tapi menurut logika Al-Quran itu adalah logika yang sesat. Logika yang sesat. Dengan kata lain, kalau kita melihat bahwa sesuatu itu memang benar dan hak, harus berani mengikrarkan dan harus berani menyatakan dengan baik. Dan sejarah itu sudah membuktikan. Banyak sekali orang-orang mantan Yahudi yang kemudian masuk Islam. Ketika dia di agamanya yang lama, yaitu agama Yahudi, itu tokoh, itu di dalam Islam itu juga bisa menjadi tokoh. Bisa menjadi tokoh. Salman Al-Farisi, Ubay bin Ka'ab, Abu Sufyan, bahkan anaknya Abu Sufyan yaitu Muawiyah sampai menjadi khalifah, membangun dinasti yaitu Bani Umayyah. Jadi sing mbek goleki iku kejayaan. Sing mbek goleki kejayaan itu tidak perlu kamu itu menguri-uri kebatilan.
Kecil, sangat kecil Allah kalau berkenan memberikan kejayaan. Intinya apa? Intinya adalah yaitu kembalilah kepada Al-Quran dan hadis, akuilah Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Yes. Dan Allah akan menjamin. Jadi cara berpikir logis menurut Al-Quran itu, yaitu iman sik. Iman sik, pasrah sik kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kekayaan, kejayaan dan sebagainya. Dalam Al-Quran disebutkan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk bumi itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya akan aku buka keberkahan di langit dan di bumi. Dan sejarah juga sudah membuktikan, baik sebelum Nabi Muhammad SAW, para nabi, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, bagaimana beliau membangun negara dengan pondasi iman dan takwa. Apa yang terjadi? Kemakmuran. Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, membangun negara dengan pondasi iman dan takwa. Apa yang terjadi? Kesejahteraan. Umar bin Abdul Aziz yang disebut sebagai Khamisu Amirul Mukminin, yaitu Amirul Mukminin yang kelima, membangun negara dengan iman dan takwa. Apa yang terjadi? Kesejahteraan. Kesejahteraan bahkan diceritakan amil zakat keliling ke pelosok-pelosok negeri, mereka tidak menemukan satu orang pun yang merasa berhak menerima zakat. Dan kalau di sini dikatakan bahwa terjadi kesejahteraan, terjadi kemakmuran, itu tidak hanya dibatasi kepada orang-orang yang beriman, tapi seluruh rakyat di bawah pemerintahan khilafah Islamiyah itu juga hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi cara bernalar yang logis menurut Al-Quran itu adalah beriman dan ikrar tentang keimanan terlebih dahulu, baru Allah akan memberikan jaminan yaitu kesejahteraan dan kemakmuran. Kita lihat lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 73. Faqulna adribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu berakal. Ini cerita lagi tentang Bani Israel, yaitu umatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Umatnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu cerita tentang kematian salah seorang Bani Israel, ya. Kemudian apa itu jenenge? Kemudian orang mencari tahu sapa sing mateni, sapa sing membunuh, sapa sing memperdaya dan sebagainya, enggak ketemu. Akhirnya matur kepada Nabi Musa. Oleh Nabi Musa atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diperintahkan supaya Bani Israel menyembelih sapi. Singkat cerita ketika sapi disembelih, kemudian salah satu anggota tubuh sapi digebukkan kepada
salah satu dari tubuh sapi itu digebukan kepada si mayit itu, kemudian mayit itu langsung hidup. Mayit itu langsung hidup. Nah, kalau orang-orang yang melihat itu hanya sebagai kejadian-kejadian mistis ya, kejadian-kejadian sebagai mistis, maka nah ini dari sini ya, jadi berangkat dari peristiwa pada zaman Nabi Musa alaihissalam ya. Peristiwa pada zaman Nabi Musa alaihissalam, kemudian tersebarlah yang namanya tukang-tukang sihir, yang namanya dukun-dukun dukun-dukun pemuja setan itu ya. Itu yang mengembangkan ilmu ini. Yang mengembangkan ilmu ini. Bahwa apa? Bahwa suatu benda mati itu bisa digunakan untuk menghidupkan jasad ya. Kalau mak lampir itu ilmu rawa rontek ya, ilmu rawa rontek, atau Nyai Basingah yang mempunyai ilmu bisa menghidupkan Mondosio Mondosio itu ya, di kisah sinetron itu ya, kisah sinetron. Itu pemahaman dengan akal yang sempit. Pemahaman dengan akal yang sempit. Tapi pemahaman dengan akal Qur'ani akan sampai pada kesimpulan bahwa yang menghidupkan, nah makanya di sini ya, faqul nadribuhu bi ba'dihha. Coba kalimat Al-Qur'an itu sangat indah ya. Maka kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Maka pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Ya macam-macam, ada yang menafsiri buntutnya, ada yang menafsiri yaitu pahanya, ada yang menafsiri macam-macam lah. Nah. Tapi Al-Quran tidak kemudian ya mengatakan ketika mayat itu dipukul dengan salah satu bagian dari anggota tubuh sapi, maka si mayat itu menjadi hidup. Tidak. Tapi di sini ada jumlah mu'taridhah, yaitu kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang mati. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang mati. Jadi yang menghidupkan si mayat itu bukan sapi. Yang menghidupkan si mayat itu bukan anggota tubuh dari sapi tersebut. Yang menghidupkan si mayat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang nalarnya terbatas, yang nalarnya cetek, dia akan berkutat kepada sebab. Dia hanya berkutat kepada sarana. Misalnya ya, seperti tadi, orang yang nalarnya terbatas, dia akan berkutat bahwa kesuksesan itu adalah dari belajar. Hikmat adalah pangkal kaya. Sehat adalah karena banyak makan gizi dan sebagainya dan sebagainya. Panas itu adalah karena matahari. Nah. Tapi orang yang nalarnya itu adalah nalar Qur'ani, dia akan berpikir jauh dari itu. Benarkah kesehatan itu karena makanan? Benarkah kesehatan itu adalah karena olahraga? Dipikir. Apa sih yang bisa menyebabkan sehat? Apa sih yang bisa menyebabkan pintar? Apa sih yang menyebabkan
orang itu sukses dan sebagainya. Yang al-musabbib al-awwal, penyebab yang pertama tidak lain dan tidak bukan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang menggunakan nalar Qur'ani, yang pertama dituju itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu terserah Allah. Kita akan menjadi sukses itu diberi sarana, dengan sarana apa ya terserah Allah. Dan pasti akan diberi sarana. Pasti akan diberi sarana. Ya kalau cerita apa jenenge Bani Israel yang terbunuh misalnya ya. Kalau Allah berkenan menghidupkan ya langsung bisa hidup. Kalau Allah berkenan menyuruh Nabi Musa, wes tiup itu telinganya nanti akan hidup, langsung hidup. Tapi yang dimau itu adalah nalar-nalar yang sederhana. Tapi nalar-nalar Quran itu mengajarkan bahwa kesuksesan atau berhasilnya atau terkuatnya suatu keruwetan itu harus pertama-tama itu adalah merujuk dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak berarti kemudian Allah menurunkan dari langit emas batangan geludak-geludak, tidak. Tidak pula kemudian Allah menurunkan malaikat kemudian mencangkokkan chip otak ke dalam otakmu, klik kemudian langsung hafal, ya tidak. Tapi maksudnya adalah ketika kita itu langsung menukik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah lah yang akan memberi wasilah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan kul inna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Katakanlah inilah sirati jalanku mustaqiman yang lurus, fattabi'u maka ikutilah. Allah di dalam memberikan kesuksesan kepada kita itu ya tetap pakai sirat, pakai sabil, pakai jalan, pakai sarana. Cuman bedanya, nah niki bedanya ya, beda nih. Nalar manusia kebanyakan itu hanya terpaku kepada wasilah tok. Sementara nalar Qur'ani itu wasilah itu didapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu ketika Allah sudah menawari, ya kita sebenarnya tinggal enak-enakan gitu ya. Tinggal enak-enakan. Ya ibaratnya ginilah ya, ibaratnya. Orang yang menggunakan akal sendiri untuk mencapai misalnya ya keefektivitas dalam mengajar. Dia menggunakan otaknya, trial and error. Mencoba salah, kemudian eksperimen sendiri. Tapi beda dengan orang yang kemudian menghubungi dinas pendidikan, Pak ada modulnya enggak? Oh ada, nih kamu baca. Nah, akhirnya ketika dia itu mengajar itu pakai modul yang sudah dibuat oleh dinas pendidikan, yang notabene modul itu dibuat berdasarkan pengalaman yang sudah lama. Kira-kira yang lebih berhasil mana? Yang lebih berhasil adalah orang yang menggunakan modul dari dinas pendidikan. Demikian juga dengan kita orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta manusia. Pengalaman manusia dari Nabi Adam kita dengan Nabi Adam, dengan Adam sebelumnya.
Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan bahwa sebelum Adam suaminya Hawa atau bapaknya Qabil dan Habil, itu ada 6.000 Adam. Itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, dokumentasi dari perjalanan Adam sampai sekarang itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sudah dikomunikasikan. Jadi Al-Qur'an itu adalah ringkasan kejadian dari sejuta tahun yang lalu sampai sekarang dan sampai jadi kalau kita itu menjalani kehidupan, mending menggunakan otak kita, pengalaman kita pribadi yang cuman trial and error, ataukah mengikuti pengalaman misalnya tokoh X yang dia mengamati kehidupan itu hanya dalam tempo puluhan tahun, ataukah mengikuti teorinya Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti manusia sejak sejuta tahun yang lalu sampai sekarang. Nah, inilah bedanya. Bedanya akal manusia kebanyakan dengan akal Qur'ani itu di sini ini. Akal Qur'ani itu kalau melihat fenomena langsung menghubungi al-musabbib al-awwal, al-muharrik al-awwal, yaitu Allah Subhanahu. Akal kebanyakan itu dengan melihat sampel-sampel kehidupan yang terbatas, kemudian diambil kesimpulan. Insya Allah. Jadi dari sini kita bisa melihat ya, ada perbedaan yang sangat-sangat substantif, ada perbedaan yang sangat-sangat nyata antara penalaran Qur'ani dengan penalaran manusia kebanyakan. Apa itu? Ya tadi itu ya. Yang pertama ya, penalaran Qur'ani ya, yang penting adalah kamu itu ikrar keimanan dan keislaman. Setelah itu kesejahteraan dan kesuksesan akan mendatangimu. Yang kedua, langsung menujulah kepada penyebab pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan memberikan sarana dan jalan untuk kita menapaki dan meniti kehidupan. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Kiai Haji Saifudin SMA. Berikut ada pertanyaan dari pendengar Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, nama saya Agus dari Telogosari. Izin bertanya, bagaimana agama Islam memandang terhadap seseorang yang berakal namun tidak bertuhan? Nah, seperti itu. Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Islam memandang orang yang berakal tapi tidak bertuhan? Orang yang berakal tapi tidak bertuhan itu menunjukkan bahwa akal dan penalarannya tidak sempurna. Akal dan penalarannya tidak komprehensif. Mengapa? Satu, dia tidak mengenal apa itu dirinya. Dia tidak mengenal bahwa dirinya itu terdiri dari jasmaniyah dan rohaniyah. Dia tidak mengenal bahwa dirinya itu terbuat dari akal,
terbuat dari badan wadak, terbuat dari nafsu, terbuat dari ruh, terbuat dari ini dan itu. Dengan kata lain, orang tersebut itu hanya memandang dirinya secara parsial. Yang kedua, orang yang berakal tapi tidak bertuhan, dia tidak bisa mengamati kehidupan secara komprehensif. Boleh jadi dia tinggal di lingkungan yang memang ateis. Seakan-akan di situ Tuhan tidak diperlukan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah komunitas yang dia hidup di situ adalah komunitas keseluruhan di muka bumi ini? Tentu saja tidak. Jadi kalau dalam dunia metodologi penelitian ya, dia di dalam mengambil sampel itu curang. Di dalam mengambil sampel dia itu tidak purposif, tidak sesuai. Dengan kata lain, orang yang berakal tapi tidak bertuhan, itu artinya dia tidak menggunakan akalnya secara komprehensif, dia tidak melihat objek secara objektif dan komprehensif. Baik, saya kira cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kajian tafsir tematik pada siang hari ini telah selesai. Untuk itu mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kajian tafsir tematik ini menjadikan berkah bagi kita semuanya, berkah manfaat dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.